Kan kita masuk sekarang ke faslul khamis, pasal yang kelima dalam kitab Syama'il An-Nabhani rahimahullah ta'ala nafrabi bi'ulmi bi'asra fidan amin la'anqal fi sifati syarabihi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam penjelasan tentang sifat minumannya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau yang terakhir kita sudah diajarkan, dikasih tahu, dikenalkan oleh beliau makanan, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Maka sekarang kita masuk ke dalam bagaimana minumannya Nabi Muhammad. Kita diajak untuk membayangkan dan kalau mampu meniru serta meneladani bagaimana cara minumnya Nabi Muhammad. Gal di sini beliau mengambil riwayat pertama dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana habba syarabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Nabi Muhammad SAW itu kata Sayyidatuna Aisyah, beliau suka minuman yang manis lagi dingin. Ya tidak harus pakai es batu. Biasanya minuman dingin itu kayak air gini nih. Nanti didiamkan di depan atau digantung di kendi biasanya atau di apa? Girbah apa kulit. Didiamkan semalaman jadi sejuk atau kayak air embun. Nah itu air kesukaan Nabi Muhammad. Baru nanti dicampur sama madu. Dulu kan nggak ada gulaku, dulu nggak ada gula pasir putih yang kayak sekarang. Pakai madu. Ini diperkuat. Riwayat yang kedua, wa kana Rasulullah yashrabul asal al-mamzuja bil ma'il barid. Nabi itu suka minum madu yang dicampur dengan air dingin. Nanti boleh dicoba di rumah dan ini juga sangat bagus untuk kesehatan. Jadi Nabi itu kalau makan, minum semuanya itu porsinya sesuai untuk kesehatan, gak kayak kita. Porsinya itu bukan untuk kesehatan, kita makan ini untuk sakit-sakitan. Percaya, apalagi kalau sudah lebaran, yang kacangnya, coba habis Ramadan itu begitu masuk ke lebaran, hari kedua, ketiga atau keempat, sudah banyak yang kolesterol, sudah banyak yang asam urat. Saking asam banget uratnya, makan kacang mentenya kebanyakan. Iya kan? Kalau Nabi enggak, Nabi makan minum itu semuanya porsinya diatur sama Allah untuk sehat. Maka Nabi dijadikan contoh untuk kita. Kalau kamu mau sehat, contoh Nabi Muhammad. Minumannya pun sehat. Nabi enggak minum soda. Nabi enggak minum air gula-gula buatan kayak kita. Tapi yang beliau minum ini minuman kesehatan semua. Air dingin dicampur madu. Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu dakhala ala rajul minal ansar. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Nabi SAW berkunjung ke salah satu rumah sahabat Ansar, wa ma'u sahibun lahu, ada kawannya Nabi bersama berdua, artinya enggak sendirian. Nabi ucapkan salam, faradda rajulu wa yuhawilul ma fi haitihi. Nabi ucapkan salam, kemudian salamnya Nabi dijawab oleh tuan rumah yang saat itu lagi ngambil air, lagi tuang-tuangin air ke penampungan air mereka. Karena dulu kan nggak ada PDAM, orang yang ada aja kemarin-kemarin susah airnya, apalagi zaman Nabi. Jadi ini dia ngambil sambil dikumpulkan, sambil ngejawab salamnya Nabi SAW. Habis itu Nabi tanya, in kana indaka ma'un bata fi syannah wa illa kara'na. Kamu punya air enggak yang kamu dinginkan semalaman di kulit, di tempat kulit. Syannah itu tempat kulit yang kalau kita nonton kayak film-film Kian Santang, kan ada itu tempat minuman yang dari kulit atau yang biasa digantung atau yang kayak kendi-kendi. Ada enggak kata Nabi SAW? Kalau enggak ada ya udah kita mau minta air yang tadi aja yang baru kamu ambil. Wa illa kara'na. Gal kata si sahabat Ansor tadi ada ya Rasulullah. Sebentar saya ambilkan. Diambilkan. Dituangkan dalam gelas, kemudian diperahkan susu sapi, susu kambing maaf, dicampur sama air dingin tadi diminum sama Nabi SAW. Ini juga minuman kesukaan Nabi Muhammad. Nabi itu suka antara air dingin dicampur madu atau air dingin dicampur susu. Tapi Nabi tidak suka kalau susu dan madu dijadikan satu.
Nanti dijelaskan di bawah. Tapi bukan berarti haram, walaupun enak. Cuma alasan Nabi SAW itu terlalu boros. Terlalu boros. Tidak menunjukkan hamba yang memiliki sifat qanaah. Ini nggak boleh ditiru. Ya kalau mau silahkan. Kalau untuk zaman sekarang kayaknya susah. Paling enak susu campur madu. Apalagi ada topping-topping yang lainnya. Hakadha. Wa kana Rasulullah SAW idza stanna atau siwakal akbar idza syariba atalladi an yamini. Nabi SAW itu kalau bersiwak itu minta yang besar. Siwaknya Nabi suka pakai yang besar. Memang agak seram melihat siwak besar dipakai. Saya sendiri suka yang agak kecil. Habib Ali juga suka yang agak kecil. Tapi Nabi itu suka siwak yang agak besar karena lebih mantap untuk membersihkan gigi. Dan kalau memberikan minuman setelah Nabi minum, atau an yaminih, memberikan yang sebelah kanan. Walaupun yang sebelah kiri beliau seumpama lebih tua, maka beliau katakan, ini hak kamu, tapi kalau kamu mau berikan kepada yang di kiri saya itu lebih baik. Nanti juga disebutkan riwayatnya di bawah. Nah, kata ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Bisa kita tiru. Jadi kalau lagi minum, berikan kawannya yang kanan, baru yang kiri. Tapi seumpama nanti ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan satu orang Arabi atau Badui. Nabi tidak pakai izin, Nabi nggak pakai ngomong, langsung ngasihkan ke Arabi tadi. Maka kata para ulama, dua hadis ini menunjukkan kalau orangnya thayyibun nafsi, yang di sebelah kiri kami ini orangnya jiwanya itu baik, artinya tidak mudah tersinggung, maka nggak apa-apa, nggak usah ngomong dulu, langsung aja kasih yang kanan. Tapi kalau seumpama di sebelah kiri kamu, contohnya misalkan kan kadang ada orang-orang yang kok yang dikasih si ini bukan yang ini, kok yang dikasih si ini dulu bukan yang ini. Nah itu berarti ada sedikit perasaan tidak nyaman saat dia diduakan. Maka ngomong sama yang kanan kamu, ini jatah kamu, hak kamu. Karena Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan. Tapi kalau kamu mau lebihkan ke si fulan, yang di sebelah kiri saya itu lebih baik. Jadi izin dulu. Izin dulu. Wa kana sallallahu yamusul ma'a masan wa la yu'buhu abba. Nabi itu kalau minum seteguk-seteguk, enggak langsung glek-glek-glekan. Apa glek-glekan itu? Seteguk-seteguk. Seteguk. Wa kana sallallahu yadfa'u fadla suri ila man ala yaminihi, dan Nabi memberikan sisa minuman atau bekas bibirnya, bekas minuman Nabi SAW kepada yang ada orang di kanannya, seperti tadi saya katakan di awal. Walaupun yang di sebelah kirinya mungkin ada orang yang lebih mulia daripada yang kanan. Seumpama kayak sekarang contoh misalnya, seumpama sebelah kanan saya Habib Ali, sebelah kiri ada abahnya. Jelas lebih mulia Abah Habib Ali daripada Habib Alinya. Habib Ali pun berusaha memuliakan abahnya. Tapi secara nas, sunnah Nabi itu yang kanan. Ini contoh, seumpama saya kasih, Beb ini buat antum, tapi kalau antum lebihkan buat abah antum itu lebih afdol. Oh enggak, kata Habib Ali, saya juga haus. Maka Habib Ali tidak berdosa. Tidak berdosa. Bal yahsul thawab sunnah, dapat pahala sunnah. Walaupun sahibul kitab Mawahibul Dunia, kata Al-Bajuri, beliau mengatakan di situ Nabi SAW paham Sayyidina Abu Bakar itu thayyibun nafsi, punya jiwa yang baik, yang tidak pernah menolak apapun keputusan Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Abu Bakar. Mau dibilang Abu Bakar dia duluan ya, marhaba ya Rasulullah. Abu Bakar ini buat dia ya, marhaba ya Rasulullah. Wah Abu Bakar ini kita masak ini ya, marhaba ya Rasulullah. Tidak pernah ada penolakan sama sekali dari dalam hatinya. Makanya Nabi nggak ngomong. Tapi kalau selain Sayyidina Abu Bakar, Nabi ngomong, kalau kamu mau kita kasih mereka nih, kita kasih yang sebelah kiri saya duluan karena dia lebih tua, atau karena dia begini, karena dia begini. Hakata. Nah ini bisa dipraktekkan nanti saat ngumpul-ngumpul sama teman, atau saat mungkin lagi ketepaan, lagi duduk ngobrol sama Habib Ali, kemudian Habib Ali mau gilir minuman, jangan kesinggung yang sebelah kiri.
Atau pas mungkin kebetulan nunggu minuman-minuman guru-gurunya. Saat gurunya ngasih sebelah kanan, yang sebelah kiri ya sudah. Ya sudah, pasrah aja, tunggu aja sisa. Tunggu aja sisanya. Walaupun Nabi SAW pernah mengatakan, hatul akabir, kasih yang paling tua duluan. Kata Syekh Al-Bajuri, beliau mengatakan, hadis itu bisa digambarkan keadaan Nabi saat itu. Orang-orang yang mau diberi minum oleh Nabi ada di depannya atau ada di belakangnya Nabi Muhammad. Artinya bukan di kanan, bukan sampingan begini. Paham ya? Jadi kalau kita mau ngasih orang ada di depan ya nggak usah tunggu yang kanan, kasih yang paling besar dulu, yang paling tua sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Karena sebab adanya orang tua ini jadi turunnya barokah. Turunnya barokah sebab kehadiran orang tua kita. Maka mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat doa semua. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah fajatna bi ina'in min laban fashariba Rasulullah sallallahu wa ana ala yaminih wa Khalidun an shimali faqala li asharbatu lak fa in syi'ta atharta bi Khalidan faqultu ma kuntu la uthiru ala su'rika ahada thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man sagahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu thumma qala Rasulullah sallallahu laysa syai'un yujzi'u makana ta'ami wa syarabi ghairal labani. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersama Sayyidina Khalid bin Walid bersama Nabi SAW berkunjung ke rumah Sayyidatuna Maimunah istri Nabi Muhammad. Jadi mengunjungi Nabi di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian Sayyidah Maimunah menyuguhkan satu gelas susu. Syuf, perhatikan. Nabi ngejamu tamunya. Nabi ini orang yang paling memuliakan tamu-tamunya. Tapi saat yang ada cuma satu gelas susu, itu saja yang dikeluarkan. Jadi kalau kita bertamu orang, tuan rumah cuma ada air putih, jangan tanya yang lain. Bisakah dipanaskan dulu, ada gasnya kah? Kalau bisa dikasih kopi hitam sedikit sama gula. Tidak apa-apa air panas saja, tapi campurkan kopi sama gulanya sedikit. Ya jangan begitu jadi tamu. Karuan ngomong ada kopi kah? Tapi kalau dikasih tuan rumah air putih minum aja. Jangan tanya yang lain. Jangan tanya yang lain. Dan sebagai tuan rumah usahakan muliakan tamu itu dengan sebaik-baiknya. Berikan apa yang kamu punya. Daripada makanan, jamuan dan lain sebagainya. Nah Nabi SAW saat berada di rumah Sayyidah Maimunah, beliau datang bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas, bersama Sayyidina Khalid bin Walid, disuguhkan yang namanya satu gelas susu, bi'ina'in min laban. Satu gelas susu. Akhirnya Nabi dulu minum, kemudian di sebelah kanannya duduk, karena rumahnya Nabi itu nggak besar. Nggak bisa yang jamu tamu itu ada pada depan. Jadi duduk tuh pinggir-pinggir begini, biar cukup. Di sebelah kanannya Abdullah bin Abbas, di sebelah kiri Nabi SAW, Khalid bin Walid, posisi umurnya lebih tua. Maka kata Nabi SAW, ini jatah minum kamu. Tapi kalau kamu mau lebihkan, mau kasih Khalid duluan, tidak apa-apa. Dijawab sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, gak mungkin saya ngambil ngelepas begitu saja kesempatan bekas bibirmu. Nanti yang ada Khalid bekas bibir saya aja. Diminum duluan baru kasih ke Khalid. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, beliau bersabda, barang siapa yang Allah berikan makanan maka berdoa. Setelah makan tadi, Allahumma barik lana fi. Ya Allah, kalau ada saat Allah memberikan kita makan rezeki berupa makanan, sebelum makan artinya maka ucapkan Allahumma barik lana fi. Ya Allah berkahilah kami dalam makanan tersebut, wa at'imna khairan minhu, dan berikanlah kami makanan lebih baik darinya. Artinya makanan yang nanti yang ada di surga. Atau mungkin makanan yang lebih sehat, atau mungkin makanan yang bisa kami suguhkan untuk orang lain, karena memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi maksud daripada makanan lebih baik ini banyak sekali kata para ulama. Tapi yang jelas pendapat yang paling saya suka, berikanlah kami makan lebih baik darinya, yaitu makanan yang ada di surga, yang tidak jadi kotoran lagi sama sekali.
Kalau di dunia kan makanan sebagus-bagusnya makanan tetap jadi kotoran. Sorga kan nggak ada cerita kita dalam sorga nanti ngantri kamar mandi, nggak ada lagi. Semakin makan sehat, nggak ada lagi yang takut asam aurat, nggak ada lagi yang takut kolesterol, nggak ada lagi yang takut kencing manis. Makan aja kata Allah. Makan aja apa yang ada di surga, ambil semuanya makan. Wah kata, wa man Allah labanan, kalau diberikan Allah minuman berupa susu, maka falyaqul, hendaknya dia mengucapkan Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami di dalam susu ini dan tambahkanlah kami daripada keberkahan yang ada di dalam susu itu. Loh kok susu nggak minta digantikan? Karena susu nanti minuman terbaik di surga. Minuman terbaik itu dari dunia sudah susu. Sampai nanti di surga pun terbaiknya tetap susu. Makanya ada yang mengatakan susu itu minumannya para anbiya. Sedangkan kopi itu minumannya para aulia. Karena membantu mereka untuk bangun malam ibadah kepada Allah. Bukan main Mobile Legend, PUBG, apalagi main catur. Bukan. Tapi membantu mereka untuk ibadah kepada Allah. Maka minuman yang paling bagus kamu campur kopi campur susu. Baru kamu pakai untuk ibadah. Hadza afdal. Minumannya Nabi sama minumannya aulia kamu minum. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan mereka. Wa kana sallallahu yashrabu qa'idan kana dzalika 'adatuhu. Nabi SAW itu biasa minum dalam keadaan duduk. Wa fi riwayatin lahu aidan anna sallallahu naha 'an syurbi qa'iman. Dalam riwayat juga dikatakan Nabi melarang minum berdiri. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi SAW syariba min zamzam wa huwa qa'imun. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu minum air Zamzam dalam keadaan berdiri. Wa kana SAW idza arada ayyuthifa rajula bi tuhfatin sagahu min ma'i Zamzam. Nabi kalau pengen ngundang orang, ngasih jamuan yang istimewa, maka diberikan minum air Zamzam. Wa kana sallallahu yahmilu ma'a Zamzam. Nabi itu biasanya bawa air Zamzam. Ada bekal beliau biasanya bawa air Zamzam. Jadi beliau enggak pernah meninggalkan air Zamzam. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Wa an Nazal bin Sabra qala uti Ali bi kuz min ma'in wa huwa fi rahbah fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masa wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba wa huwa qa'imun thumma qala hadha wudu man lam yuhdits wa hakadha ra'aitu Rasulullah sallam fa'ala. Dari Sayyidina Nazal bin Sabra, beliau mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah diberikan satu bejana air. Beliau di rahbah, lagi kayak di tempat luas di lapangan. Ini kalau tidak salah posisi beliau, saya baca di Muhibbulah Dunia itu posisi Sayyidina Ali lagi di Kufah. Di lapangan, salah satu lapangan yang ada di Kufah di Basrah di Irak sana. Maka beliau mengambil di depan orang banyak. Beliau mengambil dari bejana tadi air segenggam, kemudian beliau basuh tangannya, kemudian matmado kumur-kumur, wastansyaqa, masukkan air ke hidung kayak orang mau wudu. Kemudian mengusap wudunya wajahnya sampai lengannya, kayak orang wudu sampai di kepala, kemudian beliau minum daripada lebihan air wudu yang ada. Sisa-sisa air wudu itu sunnah diminum. Asalkan bukan dalam keadaan puasa. Nanti omongan ini dipakai lagi pas Ramadan, kata Habib sunnah. Namanya sekali sunnah tetap sunnah. Pantas ini puasanya kok sehat orang ini. Rupanya setiap wudu diminum terus. Lah maksudnya sisa-sisa yang ada di tangan biasanya gitu loh. Nah kemudian Sayyidina Ali mengatakan ini wudunya orang yang tidak berhadas. Beginilah aku melihat Nabi SAW melakukannya. Kata Imam Bajuri, keadaan begini terjadi tidak hanya satu kali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sering mencontohkan hal demikian. Nanti ada di hadis lain disebutkan sama kakinya. Ini kan tadi tidak ada kaki nih. Ada sebut kaki, nggak ada kan? Di riwayat lain disebut kaki. Maksudnya apa? Yang dimaksud di sini hadis ini beliau nunjukkan wudu secara lugatan, ngebersihkan badan aja. Karena kan nggak ada berhadas. Lagi nggak berhadas, memang lagi dalam keadaan suci. Begitu maksudnya.
Tapi inti dari hadis ini beliau pengen ngasih unjuk. Sayyidina Ali minum berdiri. Loh, tadi di atas disebutkan Nabi minumnya berdiri duduk. Nabi melarang minum berdiri. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan saya melihat Nabi minumnya duduk dan berdiri. Loh, ya apa ini? Terus kata Sayyidina Abdullah bin Abbas Nabi minum zam-zam berdiri. Artinya para ulama mengatakan pertama, kesunahan itu minum paling afdolnya itu duduk. Itu yang utama. Yang kedua, di saat kamu mau minum air zam-zam maka disunahkan berdiri karena kebanyakan riwayat Nabi SAW itu minum air zam-zam berdiri tanpa membuang yang namanya minum air tetap seteguk-seteguk. Jangan langsung diglek sebotolan, pelan-pelan. Setelah tegukan ketiga silahkan. Kemudian keadaan minum berdiri ini bisa hilang makruhnya di saat kamu memang tidak mampu untuk duduk. Nanti di bawah dijelaskan lagi. Dikasih contoh sama Nabi SAW. Contoh, ada orang suka minum air kendi. Air kendi itu enak. Saya waktu di Malang, di beberapa rumah kawan itu ada air kendi yang dia diamkan semalaman. Itu dingin tapi dia gantung. Jadi kita minumnya begini, ngokop. Mau diturunkan nggak nyampe, mau diturunkan aja cuma bisa dimiringkan sedikit. Nanti hilang makruhnya karena memang nggak bisa diturunkan. Beb, kalau ngambil gelas dulu, ya silahkan, lebih afdol. Cuma ini kita berbicara hukum, saat itu Nabi nggak ada gelas yang kayak kita duralek seabrek-abrek. Kan begitu. Jadi minum itu tergantung kondisi. Yang jelas saat kamu mampu duduk tapi kamu sengaja untuk berdiri, maka itu bisa dikatakan makruh. Makruh itu apa sih? Tidak berdosa kok kamu kerjakan, tapi kalau kamu lebih milih duduk, kamu berpahala. Pahala minum dalam keadaan duduk. Yang kedua, ninggalkan hal yang makruh. Hal yang makruh itu kalau ditinggalkan dapetin pahala. Hakada. An Kabsyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syariba min fi girbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu qata'at famal girbati litabarruk wal istishfa. Wa qala misdalika li ummi Sulaim radhiyallahu anha. Wa kana sallallahu la yanfukh fi ta'amin wala syarbin la yatanaffasu fil ina. Nah, ini dari Sayyidatina Kabsyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Nabi SAW berkunjung ke rumahku. Kemudian beliau minum di girbah yang tergantung dalam keadaan berdiri. Kulit tadi itu digantungnya berdiri. Jadi langsung diminum Nabi. Habis Nabi minum, kupotong tadi kulit atasnya yang bekas kena bibirnya Nabi SAW. Kusimpan, kujadikan sebagai bentuk tabarrukan untuk juga wasilah kalau minta kesembuhan kepada Allah. Jadi dicelupkan nanti ke air, diminum bekas celupan bibirnya Nabi SAW. Nabi minumnya berdiri. Jadi kalau ngelihat misalnya Habib Ali atau guru-guru kita diminta air sama orang dalam keadaan berdiri, dia minum berdiri, udah biasa aja. Jangan kamu baru tahu, oh Nabi makruh minum berdiri. Biasa aja. Biasa aja. Tapi praktekkan, kalau kamu mampu duduk, duduk. Kadang-kadang kan kita nggak bisa. Kayak saya waktu kunjungan ke satu tempat, 8 orang minta doakan air, mintanya satu-satu. Ya kalau semuanya saya ajak jongkok, nggak selesai. Akhirnya bisa sambil berdiri. Mau nggak mau seseruput jalan. Mau nggak mau, dan itu hilang karohahnya. Nah, kita habiskan dulu bab ini sedikit lagi. Dan hal tersebut juga terjadi kepada Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Artinya bukan cuma satu sahabiah saja, bukan Sayyidatina Kabsyah saja, tapi Ummu Sulaim pun demikian. Pernah melihat Nabi minum dari girbahnya beliau dan dipotong disimpan juga untuk tabarukan sama untuk memohon kesembuhan kepada Allah dengan barokah bibirnya Nabi Muhammad. Wa kana Rasulullah Nabi SAW itu tidak pernah meniup makanan dan minuman. Kalau panas jangan ditiup makanan ataupun minuman. Saya sudah sering bilang kalau kepanasan baca ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Diajarin zikiran.
Jadi jangan ditiup. Ini misalnya kopinya panas. Sering saya lihat kawan-kawan begitu. Dari kasih tahu jangan makruh, panas. Justru kamu diajarin zikiran ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Sifatnya huruf fa memang begitu. Jadi ada nafas yang keluar, tapi kamu lagi ndak niup, lagi zikir. Biar cepat dingin. Loh kenapa nanti hilang keberkahan minuman yang harusnya barokah jadi enggak jadi barokah. Makanan yang tadinya harusnya barokah gara-gara kita pengen buru-buru. Wa kana sallallahu idza syariba tanafasa maratain. Rubbama kana yashrubu bi nafasin wahid hatta yafrugha. Nabi itu juga minum 2 kali nafas. Tadi bismillahirrahmanirrahim, minum alhamdulillah, tarik nafas 1 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tarik nafas 2 bismillahirrahmanirrahim. Buang. Sudah 2 kan? Habis itu minum gelek baru taruh alhamdulillah. Artinya pokoknya terserah, yang penting jangan kamu tiup. Intinya begitu gitu loh. Maksudnya kadang 3, kadang 2. Ini warubba makanan syarab binafasin wahid, kadang sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nafas, cuma dijauhkan. Untuk menjadikan 3 kali minuman. 3 kali tegukan. Biar dia langsung gelek. Paham ya? Hakadha maksudnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi salasati anfas. Nabi minum dengan 3 nafas. Wa idza adnal ina, kalau sudah dekat dengan bibir Nabi baca bismillah. Kalau sudah agak jauh baru Nabi mengucapkan alhamdulillah. Kalau sudah dekat bismillah baru minum, agak jauh alhamdulillah. Bismillah minum baru alhamdulillah. Wa kana sallallahu yatanaffasu fil ina bal yanharifu anhu. Nabi tidak pernah bernafas di wadah minumannya atau makanannya, tapi dijauhkan sama Nabi. Habis minum agak dimiringkan. Kenapa sih? Ya kalau kita belajar kan manusia ini mengeluarkan apa karbon, apa yang buat nafas keluar itu? Dioksida ya, monoksida apakah? Ya karbon-karbonan pokoknya. Memang nggak sehat. Kamu taruh lagi ke dalam minumanmu, kamu telan lagi, jadilah racun. Kok dia mati? Disantet jangan, bukan. Dia kebiasaan minum di nafas. Kena nafas naganya sendiri, kena karbonnya sendiri, ya meninggal sendiri. Selesai. Subhanallah, luar biasa Nabi SAW. Wa atauhu maratan bina'in fi asal walaban. Satu waktu Nabi diberikan satu wadah, di dalamnya isinya ada madu dan susu. Fa aba yashrabahu, Nabi enggak mau minum. Wa qala syurbatan, 2 minuman ini di dalam satu wadah dan 2 lauk di dalam satu tempat. Karena madu dan susu ini dipakai Nabi untuk makan. Nabi makan roti ya pakai susu atau pakai madu. Suma qala sallallahu la uharrimu, saya enggak mengharamkannya. Isma'u, saya tidak mengharamkannya, tapi saya ini enggak suka yang namanya al-fakhra. Kesannya itu kayak sombong gitu loh. Susu campur madu. Wal hisab, saya juga enggak mau nanti berat dihisab. Bifudulid dunya ghadan, karena kelebihan dunia yang saya miliki, saya enggak mau nanti dihisab sama Allah berat. Gara-gara susu dan madu dijadikan satu, diminum oleh Rasul SAW, saya nggak mau, kata Nabi. Nanti hisapnya berat. Uhibbut tawadhu, saya lebih suka tawadhu, merendah di hadapan Tuhanku. Fa inna man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Karena barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan angkat derajatnya. Ini Nabi ngajarin kita untuk apa saja yang ada di hadapan kamu syukuri. Adanya tahu tempe jangan cari ayam. Adanya ayam jangan cari ikan laut. Adanya ikan jangan cari telur. Apa yang ada makan. Apa yang ada makan. Ini Nabi ngajarkan kita. Padahal nggak ada salahnya minum susu campur madu. Dan itu minuman kita saat ini, hari-hari kita begitu. Tapi kita seringkali kurang bersyukur. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang bersyukur. Wa kana usta'adabu lahu sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min buyuti sugya wa fil lafzi istashghalahu al-ma'u al-'adbu min bi'ri sugya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu ala ta'ami li alla yufsidahu wa la siyama in kana al-ma'u harran aw barin fa innahu radi'un jiddan. Nabi juga
habis makan tidak langsung minum. Kebiasaan Nabi SAW itu habis makan tidak langsung minum. Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Nabi, kenapa kebiasaan Nabi itu tidak pernah habis makan langsung minum? Li'alla yufsidahu, biar nggak bikin jadi penyakit. Terutama kalau airnya tadi itu panas banget. Makan nasi pecel 6:30 pagi, agak pedes, minumnya teh panas. Enak nggak kira-kira? Lauknya daging lagi. Enak kan? Tapi itu bikin penyakit. Nabi nggak begitu. Nabi makan nanti minumnya setelahnya beberapa saat. Atau kalau kata Habib Lutfi itu, kalau bisa paling cepat 15 menit setelah makan. Ya ini berat sekali nirunya. Apalagi model-model kayak saya, suka nyocol-nyocol sambal, begitu kepedesan cekukan. Tapi Nabi nggak begitu. Nabi minumnya nanti. Li'alla yufsidul asyama in kanal ma'u haran, apalagi airnya kalau panas banget atau dingin. Atau makan bakso, minumnya es teh atau es jeruk. Atau mie ayam, pakai baksonya yang ada telurnya lagi kan. Panas-panas minumnya es jeruk 2 gelas. Itu enak banget, tapi ini semua jadi penyakit. Fa innahu radiun jiddan. Itu bikin penyakit, berbahaya sekali. Jadi kalau bisa dirubah. Agak susah, tapi ya pelan-pelan kita rubah. Apa yang bisa kita rubah. Terakhir Nabi SAW, kalau setelah minum beliau biasa berdoa, alhamdulillahilladzi sagana adban furatan birahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Nabi ngajarkan kita setiap habis makan atau minum itu mengucapkan hamdalah. Terutama dari sini Nabi bilang, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita minum dengan air yang bersih, mineral, sebab kasih sayangnya kepada kita, dan tidak menjadikan air ini rusak rasanya karena dosa-dosa kita. Artinya sering-seringlah kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita karena rajin bersyukur, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah inayah untuk dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW selangkah demi selangkah, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup sama-sama kita baca surat Busyra 5 kali dengan niat apa saja yang antum niatkan, hajatkan, yakinlah Allah kabulkan. Berkah Nabi Muhammad SAW. Juga dengan niat mudah-mudahan orang tua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dijaga dimanapun berada, dan mudah-mudahan mereka semua menjadi sebab Nabi SAW ridho kepada kita, Nabi Muhammad SAW senang sama kita, dan juga mudah-mudahan guru-guru kita dijaga dimanapun berada. Juga dengan niat untuk semua yang membantu, yang hadir, yang menyumbang kepada Nabi SAW baik berupa materi atau materi, dan juga mudah-mudahan Allah kayakan itu dengan harta yang melimpah ruah barokah manfaat, tidak sesuatu tidak pusing menghabiskan, tidak dihisab di hari kiamat. Juga dengan niat sebagaimana niat guru kita Abu Habib Segaf bin Hasan Baharun membaca salat Busyra, juga dengan niat sebagaimana niat orang-orang terdahulu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadrati Nabi Muhammad SAW bil qabul al Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim